Polda Jabar. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Haji Herman Deru. Yang kami hormati Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Yani Sagaf, MSc Kuasaan Engineering. Yang kami hormati Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Investasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ibu Insinyur Harina Sulistiyodeni, MSI, yang hadir secara virtual. Selamat pagi, selamat datang di Dizuri Palembang pada hari ini, Selasa 20 September tahun 2022. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di momen yang sangat istimewa pada serangkaian acara inaugurasi program Di Bening Desa Brilian tahun 2022. Pelatihan selama kurang lebih 2 bulan dan mengikuti 8 kali kelas online sebanyak 54 desa yang tergabung pada program Di Bening Desa Brilian 2022 mendapatkan pelatihan yang mana fokus pelatihan pemberdayaan Desa Brilian ini membahas topik antara lain seputar kepemimpinan kolaboratif, kemudian penguatan kelembagaan BUMDes, digitalisasi, kewirausahaan, dan manajemen keuangan BUMDes dan desa. Maka sampailah kita pada tahap pengumuman desa-desa terbaik pada acara inaugurasi program Di Bening Desa Brilian untuk wilayah Palembang. Pada pagi hari ini akan diumumkan 3 desa peserta terbaik dari program Di Bening Desa Brilian tahun 2022 untuk wilayah Palembang yang nantinya akan diberikan pendampingan langsung oleh Universitas Sriwijaya selama 1 bulan dengan 4 kali pertemuan tatap muka, di mana pendampingan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masing-masing desa untuk dapat lebih mengembangkan potensi yang ada di desa dan bersama-sama mencari solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan dan tantangan yang ada di desa. Mohon izin Bapak Gubernur, perlu kami sampaikan juga bahwa BRI sebagai bank yang memiliki fokus kepada segmen usaha mikro, kecil maupun menengah, peran BRI tidak terbatas pada fungsi financial intermediary,
namun juga memiliki fungsi ekonomi dan pemberdayaan, baik pemberdayaan kepada individu pelaku usaha maupun pemberdayaan kepada lembaga desa. Pemberdayaan wilayah pedesaan menjadi isu dan tantangan kita bersama yang perlu diperhatikan, mengingat perkembangan desa di Indonesia relatif masih belum merata. Sesuai indeks desa membangun tahun 2021, dari total 74.957 desa di Indonesia, baru sekitar dari 30 desa yang masuk dalam kategori maju dan mandiri. Berdasarkan kondisi tersebut, sejak tahun 2020, BRI hadir turut serta mengembangkan desa melalui program Desa Pilihan. Program Desa Pilihan merupakan program inkubasi desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan produk unggulan kawasan pedesaan atau KADES. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan harapan kami yang juga pernah kami sampaikan pada opening seremoni di Pending Desa Brilian wilayah Palembang, bahwa Desa Brilian merupakan desa yang penuh prestasi dan inspirasi, desa yang tanggap, desa yang tangguh dan inovasi di masa pandemi maupun pasca pandemi, dan layak jadi percontohan untuk desa-desa lainnya. Di wilayah Sumatera Selatan atau lebih umum lagi di wilayah Sumatera. Tidak sama pada level jumlah penduduk, pada level pembangunan dan daya jangkau, termasuk signal dari internet sendiri. Unsri punya perhatian untuk memotivasi desa-desa ini agar menjadi desa yang mungkin tadinya terkebelakang, desa tertinggal sebutannya, desa maju menjadi desa brilian. Sudah ditentukan oleh lembaga ini. Kalau bicara tentang ekonominya, tentu tidak jauh dari BUMDesnya. Kalau bicara tentang kepariwisataannya, tentu tidak jauh dari warisan alam yang diberikan Sang Pencipta. Kondisi nyata di Sumatera Selatan ini, desanya rata-rata masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur rata. Sumatera Selatan khususnya mungkin juga tidak jauh bedanya dengan Babel dan Jambi. Sangat luas desa-desa di sini. Ketika lahirnya Undang-Undang 6 tahun 2014 mengenai Undang-Undang Desa, euforia pemekaran menjadikan 1 miliar. Apapun itu sudah berjalan dengan baik. Pemenuhan infrastruktur, kemarin kalau kita dengar pidato Presiden, 227.000 kilometer panjang jalan yang didapat dari APBN desa ini yang terangkum dari 73.000 desa se-Indonesia atau menjelang 74.000. Baru kemudian desa ini diharapkan untuk menjadi desa mandiri dengan penghasilan sendiri. Untuk dapat memanage keuangan yang ditransfer dari pusat, membagi antara infrastruktur dan perekonomian di desa berupa BUMDes. Apa mau dikata? Pandemi datang. Harapan itu menjadi berubah seketika karena sebagian dari pendanaan APBN desa itu harus dialokasikan menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat.
yang sudah terlanjur berdiri di BUMDesnya berjalan, terseok. Ada yang infrastrukturnya sedang tanggung berjalan, terseok. Disinilah saya lihat jelinya Sri. Bagaimana membimbing desa melalui kompetisi yang dilakukan ini untuk tetap punya spirit membangun. Dalam hal ini perekonomian di desa. Persoalannya di mana? Para guru besar, para doktor yang saya hormati, SDM. Banyak orang desa sukses menimba ilmu di perguruan tinggi, bahkan di luar negeri karena beasiswa, tapi nggak mau pulang. Akhirnya yang tersisa di desa itu ya apa adanya SDM-nya. Membuat kompetisi untuk menumbuhkan desa-desa brilian. Desa brilian itu desa yang mengerti potensinya, desa yang mengerti mengelola potensi itu, desa yang mengerti memanage hasilnya. Tujuan akhirnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat di desa itu. Teruslah Sri berkiprah dan mitranya BRI. Mudah-mudahan ini dapat segera melahirkan desa-desa brilian, khususnya di Sumatera Selatan dan juga di provinsi yang diikuti. Hari ini diikuti oleh Provinsi Sumsel, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi. Terima kasih. Ya selalu ada 3 komponen kan yang dibutuhkan, itu satu keterampilannya dalam semua aspek, yang kedua permodalannya, baru ketiga marketingnya. Ya, oke. Desa Sumber Bukti. Desa Kalian Makmur. Baiklah, kami mohon untuk kehadirannya Bapak Profesor Zulkifli Dahlan MSI IDEA untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang desa terbaik keempat. Pak Joko, ngajak depan. Ke sini, Pak. Ke sini. Ya, kami mohon kesediaannya untuk Bapak Rektor Universitas Sriwijaya. Kita kerjasama dengan BRI ya untuk menggali potensi-potensi daerah bencana, memberikan pelatihan, pendampingan ya, sehingga desa-desa kita itu
selama ini sudah bantu bisa lebih lagi. Nah, khususnya untuk bagaimana melihat potensi daerah dan bagaimana mengembangkannya. Kemudian yang kedua, desa-desa kan dapat anggaran yang 1 miliar tahun ya. Nah, itu supaya mereka mengelola itu taat azas. Ya. Artinya jangan sampai nanti jadi korban. Banyak kan yang kena korban gara-gara bukan karena dia korupsi, tapi karena tidak tahu. Sehingga belanjanya sembarangan, tidak ada tanggungan. Kunci itu turun ya, membantu mereka melatih untuk bagaimana manajemen keuangan yang baik. Nah, itu dilakukan oleh BPU. Kita sudah ada badan pengelola usaha ya. Sudah masuk tahun ke-6 ya Pak Julia. Sudah 6 tahun. Nah, kita mengajak semuanya apa yang dilakukan BRI ini sebenarnya sebagai contoh trigger karena belum meng-cover semua daerah, semua desa. Nah, tapi kalau stakeholder itu masing-masing berbagi, ya termasuklah yang dari provinsi ya, 3 provinsi tadi mempunyai program yang mirip dengan BRI ini, kerjasamakan dengan kurikulum tinggi sehingga masyarakat desa itu SDM-nya akan tertata. Tertata sehingga dia bisa melihat bagus, bisa melihat peluang, termasuk yang paling penting juga marketing, pemasaran. Kita ini kan produk bagus ya, dilihat video tadi ya, bagus produk desa, tapi begitu mau pemasaran bingung. Misalnya sayur sudah seger bagus, nah tidak ada packaging misalnya ya, sehingga namanya ya busuk di jalan ya Pak. Apa alasan kita Pak memilih BRI Bob? BRI ini sebenarnya beliau yang punya program, jadi programnya itu program BRI yang dikerjasamakan sama Unsri ya. Nah, kita harapkan nanti bank-bank lain ikut, harus semua ikut. Tidak hanya mengandalkan gubernur. Jadi misalnya gubernur kan ada SKPD, masing-masing SKPD itu buat, masing-masing kabupaten membuat, ya untuk sesuai dengan kemajuan daerahnya ya. Jadi bidangnya itu variatif. Nah, seperti dikeluhkan Pak Gubernur tadi, cabai kok bisa inflasi sama bawang ya. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada di bawah itu memploting, misalnya daerah khusus produksi cabai, masing-masing kabupaten membuat, ya untuk sesuai dengan kemajuan daerahnya ya. Jadi bidangnya itu variatif. Nah, seperti dikeluhkan Pak Gubernur tadi, cabai kok bisa inflasi sama bawang ya. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada di bawah itu memploting, misalnya daerah khusus produksi cabai atau misalnya produksi cabai di berbagai daerah tapi di manage dengan baik sehingga tidak terjadi inflasi. Bob, tadi kan ada pemenang desa Bob. Itu kalau begitu kategorinya apa Bob? Kategori ini beliau ini yang punya. Ya. Pak Joko yang punya. Silakan. Kategorinya ada beberapa. Yang jelas poin utamanya adalah bagaimana desa itu bisa berinovasi, kemudian berkreasi supaya desa itu tumbuh kembang menjadi desa yang lebih maju. Itu poin utamanya. Itu berapa lama proses adanya pemenang itu? 2 bulan. 2 bulan. Tahapan sendiri apa Bob? Kalau boleh dijelaskan tahapannya? Tahapannya adalah tahapan pendaftaran dan seleksi, lalu tahapan pelatihan, lalu kemudian juga ada tahapan untuk kurasi dan tes. Itu berapa desa kemarin yang ikut? 54 desa. 54 desa dari terdiri dari Sumatera Selatan atau? Dari 3 provinsi, Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka. Harapannya sih dengan terpilihnya pemenang desa tadi? Dengan terpilihnya desa pemenang ini, harapannya adalah mendorong dan memancing desa-desa yang lain itu untuk segera bergerak turut serta dalam kegiatan pemberdayaan desa pilihan ini, dan harapannya desa bisa melengkapi karena masih banyak desa yang aspek legalnya masih belum, sehingga supaya desa segera mungkin bangkit, segera menjadi BUMDesnya punya aspek punya dokumen legal, punya produktivitas, punya usaha dan berkontribusi menghasilkan PAD. Satu alasan kenapa kita milih Unsri, Kak? Unsri adalah akademisi yang sudah sangat luar biasa bagusnya, dan kami bergandengan berpantang dengan akademisi untuk mendorong dan menciptakan inovasi-inovasi dari desa, khususnya dari pengembangan sumber daya